Oke, balik lagi bersama gua Theo. Dari salah satu bintang tamu yang nggak jauh kalah menarik sama bintang tamu yang sebelum-sebelumnya. Hari ini ketemu lagi bersama gue dan bintang tamu kita yaitu salah satu bintang tamu spesial di Mr. Global. Ketemu lagi di Global FM Jawa Barat. Bersama gue Theo yang akan nemenin kalian selama 30 menit ke depan untuk membahas sharing-sharing enjoy santai bersama bintang tamu kita. Dengan lagu dari seri ini menemani hiburan kalian jelang buka puasa kami sore hari ini, kita sapa langsung untuk bintang. Halo Mister. Halo. Wow, luar Gimana, biasa. sehat? Wah, lancar, sehat. Gimana Mister? Sehat Mister? Alhamdulillah sih sehat. Wah, mantap. Gimana nih hari ini balik lagi di episode 12 nih Mister nih. Gimana perasaannya Mister? Perasaannya oke lah, baik. Santai ya, baik. Wah, selamat datang nih untuk Mister Acep Mamudin ya. Lebih akrab dipanggilnya Cema ya. Iya, karena kan di waktu audisi kemarin, waktu acara kemarin kan ada dua tuh yang namanya sama. Jadi biar membedakan pakai nama panggilan. Biar nggak disangka kembar ya. Wah, luar biasa. Sore hari ini nih Mister nih, sebelum kita nunggu Ramadan mau bukber juga nih, Mister sama-sama dengan keluarga. Mungkin hari ini kita kasih tahu dulu nih tema kita itu di episode ke-12 itu yaitu sharing santai with Mister Cema. Jadi hari ini Cema betul mau sharing-sharing seputar bisa motivasi, pendidikan juga atau keagamaan itu bebas banget. Gue Theo di sini kasih kebebasan buat ekspresinya Cema, yes. Dan hari ini juga bisa sapa nih tema teman-teman di rumah nih, teman-teman Global FM nih. Global FM. Ya, halo semuanya, selamat sore. Duh, nggak bisa live nih. Wah. Udah teman-teman semua nih pageant lovers di rumah lagi nyaksiin kita nih hari ini mungkin boleh lah sedikit gue tahu nih, pengen tahu nih Cema ini asalnya dari mana, stay di mana, dan kegiatannya apa nih, boleh sharing-sharing nih Cema nih. Gue asalnya dari Bandung, asli Bandung. Okay. Tempatnya Kabupaten Bandung Barat. Sekarang stay-nya di Jakarta Timur. Kegiatannya kerja aja sih biasa di salah satu perusahaan transportasi di Jakarta. Wah, luar biasa ya. Tapi sekarang ini pandemik nih, masih kerja atau ada kegiatan yang lainnya nih, Mister? Masih kerja. Tadi juga baru pulang kerja jam setengah 2, jam 1-an lah. Setengah 1 tadi pulang kerja. Sampai kosan langsung tepar, tadi baru bangun kan. Baru bangun ya, untung nggak kebablasan nih. Untung nggak kebablasan. Jadi masih bisa live. Wah, iya, ini live ini nih bela-bela ini untuk teman-teman pigeon lovers di Indonesia nih, Global FM. Lagi enak-enak tidur nih. Astaga, ganggu aja nih hostnya nih bener-bener nih ya. Wah. Coba digangguin, jarang-jarang juga. Iya, biasa nggak pernah digangguin ya. Digangguin kayaknya sering sih, nggak deh. Yang penting nggak digangguin yang lain. Oke. Next topic nih Cema nih, gue pengen kepo lagi pengen kepo nih. Kira-kira nih gimana nih, kan lu sendiri nih kerja nih. Mungkin yang nggak kerja kalian stop aja diem di rumah sama keluarga, tapi kan yang kerja dia juga berjuang, jadi nggak bisa menyalahkan juga nih. Buat yang lagi kerja kayak Cema nih, kira-kira gimana nih keadaan di luar, kan kita jarang juga nih ada yang nggak keluar. Keadaan di luar hari ini gimana nih, Mr. Cema? Kalau keadaan di luar sih, khususnya di daerah Jakarta Timur sama Jakarta Utara, kalau menurut gue sih kayak masih biasa aja, kayak nggak ada perubahan, nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi nggak begitu ramai aja.
kan biasanya kalau misalkan daerah Jakarta Yes, Timur tuh Jakarta Jakarta Utara juga jalannya tuh macet kan betul, jam-jam betul banget. jam-jam tertentu. Sekarang ramai lancar lah Wah, ramah lancar ya. gitu. Udah kayak ini ya, kondisi lalu lintas nih. Harus mudik. Nah, Mudik. harus mudik. Wah, kayaknya ada talenta baru nih, Cema nih. Jadi salah satu ini ya, pemberi kabar arus mudik ya di bulan Ramadan. Bisa jadi. Boleh Wah, tuh. wah Ide menarik, bagus. menarik. Waduh, nih aku mau ngomong nih, Cema nih, gue mau bahas. Kan banyak nih teman-teman sekarang yang dia gali potensi talentanya nih, kayak yang nggak bisa masak, nggak bisa main Hmm. musik. Itu jadi sekarang tuh kayak bisa gitu tuh, gue juga kaget. Nih, kira-kira buat lu sendiri nih, Mr. Cema, apa nih perbedaannya nih antara before dan after? Before dan after. Oh iya, kerasa banget sih. Kayak gue lebih produktif sekarang malahan. Kayak eh banyak kegiatan yang gue lakuin di masa sekarang. Karena kan kerja juga seminggu cuma 2 kali nih. Jadi banyak Oke, liburnya. Jadi ngisi waktu libur gue tuh gue nggak cuma tidur aja, tapi kayak gue udah ya, mulai bikin konten di YouTube, wow, terus udah mulai bikin channel YouTube juga, iseng-iseng lah ya. wah Terus, menarik, menarik. nah, terus gue ada project juga sama Gandhi Fernando, Hmm? tau nggak Gandhi Fernando? Nah sama Gandhi, Oke, gue ada projectan oke, juga. Projectannya tuh uh, gue collab YouTube juga, sama ada oke, series yang akan datang nanti gitu. oke. Wah, pokoknya udah ada ini ya, udah ada planning yang bakal disiapin nih untuk Iya, konten-konten YouTube-nya nih. Wah, jadi bener-bener. introvert nih jangan lupa doain juga nih supaya lancar juga bukan hanya kerjaannya tapi karirnya nih, apalagi mau buat konten sama beberapa tim-tim ini supaya lancar semua ya, Cema. Amin, amin. Waduh, Cema, lu baru Hmm, bangun ya? Udah mandi belum? udahlah, mandi dulu tadi. Oh mandi dulu ya, makanya lama nih beberapa anak. Ini Heeh. kapan live-nya? Udah jam 4 lebih kok baru live. Gokil, gokil. Rambut aja masih kelimis, Wah, belum no kering. ada yang mau sisirin emang nggak tuh? Ntar daftar tuh kalau ada yang mau sisirin. Sisirin banget nih. Waduh, waduh. Jadi dikit lagi nih mau buka puasa, boleh lah, Cema. Kasih sedikit sharing-sharing nih singkat atau padat yang jelas untuk teman-teman nih. Kira-kira nih Cema ini perjalanan karirnya gimana dan bisa sampai kayak sekarang. Dan juga nih sebelum sharing, Cema ini teman-teman gokil. Dia itu tuh menang best catwalk di salah satu ajang bergengsi Mister Global. Aduh, Gila, bergengsi banget. bergengsi banget no. Kalau kalau misalnya lu jalannya berarti jalannya tuh bener-bener yang perfect gitu kan. Karena nggak semua orang tuh jalan nggak bener. Lebih kayak kebiasaan sih. Karena kan Oke. gue, apa sih, gue tuh punya punggung yang agak bongkok kan. Oh, Nah, beberapa tahun ini, gue tuh kayak membiasakan diri jalan tuh kayak tegak aja tegak. gitu. Yes. Jadi Wah. kayak ke bawah aja sampai sekarang. Jadi bahkan teman-teman gue aja di kantor, Hmm, lu jalan oke. biasa aja dong, jangan jangan sambil kayak gitu kan, kayak padahal Kayak kan itu sosok biasa aja. ala-ala model gitu. Hmm. Ah, benar benar benar. Padahal Waduh, biasa waduh. aja Jadi gitu. orang agak jadi jangka apaan sih nih orang gitu kan. Ah, ah. Aduh. Waduh, waduh. Tapi akhirnya dari situ lu nggak kepikiran gitu sampai bisa menang jadi ke satu best catwalk gitu. Enggak sih, pikiran. Bahkan pas di ajang Heeh. kemarin, gue place aja udah bersyukur banget. Bahkan gue tuh kayak Hmm? berpikiran, gue tuh nggak layak gitu, kayak aduh, gue banyak Waduh, kekurangan berat nih, banget ya. banyak banyak apa Hah? sih, banyak kurang Aib, persiapan. Jadi kayak ya bersyukur aja gitu dapat place di acara kemarin, bahkan 10 besar gitu kan, wah, bahkan menduduki posisi 7 gitu kan, kayak waduh. place aja Tapi gitu. akhirnya berhasil ya menjadi salah satu Ya, kontribusi best contribute si salah satu apa kandidat juga ya di best catwalk ini ya. Wah gokil sih parah parah.
Oke nih sobat-sobat Global FM bersama Cema nih, kita mulai yuk sharing hari ini nih. Mau bagiin apa nih Cema? Bagian apa ya? Bagiin Paling duit apa pengalaman aja bagiin ya, makanan? dari kayak eh, awal-awal gue kenapa bisa kerja Hmm, di Jakarta, terus kenapa gue bisa terjun ke dunia pageant dan lain-lain. Jadi sebenarnya tuh gue tuh kerja di Jakarta gara-gara kesasar sih ya. waduh, kesasar ya. Heeh, apa ya? Gue tuh sempat nganggur selama 3 tahun. Wah, lumayan tuh. Iya, lumayan banget tuh gue nganggur selama 3 tahun. Hmm. Ada satu dan lain hal lah ya. Terus di tahun Hmm, ketiga gue udah mulai mikir nih, gue nggak bisa kayak gini oke. terus. Terus gue tuh kayak udah mulai coba-coba nyari kayak info lowongan kerja lah ya. Ah, Nah, gue nyari info lowongan kerja, kebetulan ada salah yoi. satu job fair yang gue tuh Iya. lihat, ada maskapai nih Hmm, di job fair ini, kayak jarang banget kan ada maskapai ikutan job fair di Bandung. oke. Nah, tertarik lah gue kayak iseng-iseng berhadiah lah, nyoba-nyoba. Ya lolos bersyukur, ya enggak juga Nggak nggak lulus. apa-apa jadi pelajaran gitu. Nah, Yoi. pas kemarin gue nyoba iseng masukin, prosesnya lancar, lolos sampai di Jakarta. Wow. Nah, itu awal mula gue nyampe Jakarta. Jadi bukan Jakarta sih, lebih tepatnya Tangerang Cengkareng lah ya. Oke. Lebih tepatnya Cengkareng. Nah, udah gue kerja di situ Hah? selama setahun lah ya, di Heeh. salah satu maskapai Maskapai. di Tangerang. Terus gue pindah ke salah satu perusahaan lagi, masih di pelayanan, Oke. setahun setengah, apa 2 tahun lah. Terus udah kayak gitu gue pindah ke Jakarta, ke salah satu perusahaan transportasi yang Oke. baru sekarang. Nah, Moving lah ke Jakarta. nah di sini aja gue kayak kenal teman-teman Hah? baru nih di area Jakarta, dan mereka tuh menyarankan, kenapa lu nggak coba ikutan ini aja gitu kan, Ah, bikin lah Mister Global. ah. Gue Waduh. kayak apaan nih gitu kan, gue kayak Ah, aduh, eh masih mikir-mikir sih mau ikutan apa enggak, soalnya kan mm-mm. gue mikirnya orang yang ikutan kayak gini tuh pertama harus pintar, Yes. harus siap dalam segala hal, kayak eh, apa sih, wawasannya, Kawasan betul. fisiknya, dan lain-lain. Mm-mm. Sedangkan waktu itu udah masuk audisi kedua, Wah. kayak udahlah nekat aja, coba-coba iseng. Mm-mm. Waktu itu gue ikutnya bareng sama Mister Cahyadin. Oke. Oh, sama Mister Nah, Cahyadin ya, Mister Cahyadin. Mister Wow. Cahyadin. Nah, gue ikutnya bareng sama dia audisinya. Nah, pas gue ikut audisi kedua itu, kayak respon orang tuh ternyata Mm. mungkin terhadap gue kayak Wow. ada semangat tersendiri juga pas Mm. lihat respon orang-orang. Gue ikutan acara ini, kayak beberapa portal pageant ngepost gue beberapa kali, terus kayak ngedukung gue, terus banyak yang nge-DM kalau mereka Wih. tuh ngedukung gue. Nah, di pertengahan jalan menuju karantina, Mm-mm. gue tuh udah ngerasa drop sendiri, kayak aduh kayaknya nggak bisa deh dilanjutin. Aduh kayaknya Yo. kalau gue ngelanjutin, gue takutnya malah memalukan diri gue sendiri gitu. Oke. Karena pertama nggak ada persiapan, Mm. kedua wawasan gue tuh kurang. Wah, Orang-orang lu yang ngerasa gitu ya? banget, Ya. kalau misalkan lo tahu, Yoi. kalau teman-teman di waktu karantina yang dekat sama gue pasti tahu wawasan gue tuh sangat kurang. Wah. Modal nekat Beberapa yang doang. tahu ya. Modelnya. Nah, Wah. modal nekat doang pokoknya. Nah, cuman gue lihat DM Mm. orang, terus orang-orang pada Ya. ngedukung gue, kayak gue tuh mulai bangkit lagi, kayak berpikir lagi, aduh, gue takutnya mengecewakan orang-orang yang udah mendukung gue. Dukung lo. Mm. Takutnya mengecewakan orang-orang yang udah mendukung gue, jadi kayak Yes. apa ya, gambling lah bisa dibilang, kayak aduh bingung nih antara lanjut atau enggak. Atau enggak nih? Ya. Terus
ada salah satu teman gue kayak dia Mm-mm. tuh support gue Wow. secara dalam segala hal lah ya. Dalam segala hal ya. Salah satu pendukung dan sponsor gue juga. Kayak Hmm. dia tuh udah lu ikut aja, kita nggak tahu rezeki orang sampai mana, bener nggak? Nah, bener tuh. Ah, Betul banget. terus gue mikir lagi, iya juga sih. Kalau gue belum nyoba, gue nggak tahu hasilnya kayak gimana. Mm. Nah, dia tuh pokoknya ngasih masukan yang positif aja buat gue sampai gue ikut nih, memutuskan buat lanjut. Jadi kayak gue tuh udahlah, Mm. lelo aja, kayak let it flow aja, jalanin aja, hasilnya Jalanin gimana aja. nanti. Nah, kalaupun hasilnya eh, Kecewa. memuaskan Mm-mm. atau gue dapet sesuatu di sana, ya gue Yes. bersyukur, berarti gue emang layak di situ. Tapi kalau misalkan emang gue nggak dapat placement apapun, Ya. ya gue ya jadi pembelajaran aja buat gue, kayak pengalaman pengalaman hidup aja gitu. Oke. Jadi lebih ke ya pengalaman hidup lu jadiin pelajaran ya. Tapi akhirnya Ah, nih lu kan akhirnya bisa jadi kayak pengalaman kayak gini dari lu sebelumnya di beauty pageant ini kan lu jadinya ini, Cem, bisa nambah lagi wawasan ilmu, ketemu banyak relasi nih. benar banget, Itu benar positifnya benar banyak banget. Perbedaannya pasti lu banyak ngerasa banget. kan kebanggaan di Oh, diri lu. ngerasa banget. Kayak Wow, wow, wow. gue kenal sama orang-orang yang sebelumnya gue nggak berpikiran gue bakalan kenal orang itu gitu loh. Terus gue Oke. bisa ke acara-acara yang kayak gue Mm-mm. cuma biasa lihat di Biasa lihat. TV atau enggak Yes. di apa gitu kan, gue bisa Ah, dapetin sekarang. Terus kayak eh, apa ya namanya, kayak ada event tertentu oke, event-event. yang orang lain belum tentu bisa, gue bisa Mm-mm. datengin atau gue Lu bisa bisa ada kesempatan nih jalanin. ya, kesempatan Hmm, buat lu. Wow, gokil, relasi sih yang gokil, paling gokil. penting sama Yes. teman-teman baru. Nah, itu tuh perlu tuh. Tapi bener, banyak orang nih, Cem, kalau gue boleh bilang nih, banyak orang juga eh, berpikir bahwa, wah, lu harus pinter, lu harus, apa, keren, baru lu bisa dapet semua. Sebenarnya sih hubungannya, lu mau belajar sih. Kalau lu mau Iya, yang belajar, lu penting mau bangun belajar. relasi, link banyak, otomatis kan linknya, Benar. circle itu banyak. Udah lu gampang. Tapi baik lagi attitude, man. Iya, Itu. yang penting sih Jadi, kayak mm, kita mau mau nyoba aja sih. Gue tuh kayak wah, sekarang lebih lebih banyak yes. terbuka aja. Kayak Oke, semenjak open gue ikut minded acara lah. itu, kayak pemikiran gue tuh lebih terbuka. Kalau misalnya gue nggak nyoba, gue Yoi. nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jadi Oke. gue lebih berani untuk mencoba aja sekarang gitu loh. Wah, berani coba ya. Mm-mm. Wah, Makanya kayak gue sekarang udah nyoba-nyoba yes. kayak bikin konten YouTube, terus bikin serial juga kan, series. Ya kan, Series-series. hitung-hitung isi waktu luang, tapi Betul deh, Pak. yang menghasilkan sebuah karya yang tidak jelas gitu. Karena yang tidak jelas dipikir akhirnya jadi jelas ya. Iya. Yang Ya penting sih mudah-mudahan lah mengumpulkan orang-orang, betul. mudah-mudahan orang suka lah dengan Wow. karya gue nanti gitu loh. Benar. Jadi bukan hanya sekedar karya tapi gini ya CM mengumpulkan pundi-pundi juga ya, pundi-pundi emas. Kalau itu bonus lah ya. Wah, bonus ya pundi-pundi Kalau itu. itu bonus. Mm-mm. Yang penting apa yang lu Gitu. suka nih, Cem. Kalau lo Benar-benar. ngelakuin yang nggak lo suka, lo cuma ikut-ikutan. Oke, gue pengen ikut karena emang nyesuaian apa kata orang. Itu kayak menurut gue sih tekanan. Iya, Tapi kurang. kalau lo hobi lo kayak sekarang lagi buat konten YouTube, wah lo suka nih hobi nih sama ini. Oh, udah lo Hmm. cinta bakal enak jalaninnya, men. Iya, gue tuh kayak Wah, udah mikirnya tuh udah jauh-jauh hari sih, kayak ya, yeah. dari setahun yang lalu lah ya, gue pengen bikin konten kayak gitu. Terus gue masih bingung Oke. kontennya apa. Bahkan gue udah sempat coba bikin vlog itu sama temen gue waktu gue kerja di bandara. Wah, oke. Gue datengin salah satu tempat makan di daerah Jakarta Barat. Hmm. Kalau misalnya lo tahu, sebelah Dekat Murni, Oh, tahu. nah Jakbar. yang pedasnya gila. Nah, waktu itu gue datang ke situ dalam keadaan perut kosong, belum isi apa-apa. Waduh, nekat banget ya. Nekat banget, gara-gara konten doang.
Aduh, Saik Ah, gila deh. gue Hmm. pesannya tuh levelnya pada level rendah, Ah, level 2 doang. Tapi itu udah pedesnya gila sih. Itu gue beres iya. makan tuh bukannya kenyang, Hmm, bukannya enak atau gimana. enak gitu, Malah ha? gue nggak bisa berdiri sama sekali. Gue berdiri sakit, men. Astaga, cuy, itu Sampai gue jalan, lambung lo. Hmm. gue jalan bentar ke Gokil, depan, gokil. gue nggak bisa jalan lagi. Gue duduk, nggak lama kemudian gue muntah, Yes. pingsan. Gue sampai masuk UGD dong, itu konyol banget sumpah. Astaga, gokil banget. Lu kayak drama banget, sumpah hidup lu. Asli, cuma Lu kayak gara-gara buat drama. konten doang. Eh, Masuk UGD, ya gila. Allah. Konten, lu masuk, belum makan, terus akhirnya tepar, habis itu lu dibawa gitu ke rumah sakit. Iya, di bawah Wah, rumah sakit teman-teman skenario-nya gue. mantep sih. Astaga, gokil. Parah nih anak. Dan sampai Nekat sekarang banget lu, videonya Cen. nggak ada. Mm. Waduh, lu kemana tuh video? Astaga. Entah kemana lah. Kan kameranya punya temen gue kan. Ah, Temen gue yang pegang, gitu loh. astaga. Dan Ya itu udah udahlah ya. pengalaman paling paling apa ya? Paling mengesankan, cuma mengeneskan Benar-benar. juga ya, pengalaman-pengalaman gokil banget sih itu. Gue dengernya Makanya juga. Ah, kalau buat sekarang, buat lulus semua yang mau bikin konten ya apa-apapun, mendingin bener dipikir dulu nih, deh, guys. kayak buat kesehatan, buat Betul. apa, terus jangka panjangnya kayak gimana. Jangan merugikan diri sendiri. Waduh. Lu beli makanan 50 Nyiksa. ribu, tapi lu keluar duit 5 juta. Percuma. Gila. Lu nyiksa hidup lu, iya, Hah, nyiksain orang juga iya. makanya. Astaga. Parah, 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 parah. Tapi ini, Parah lu sih. kira-kira konten yang lagi lu garap nih sekarang apa nih? Tentang gamers kah? Atau tentang makanan? Atau Oh, tentang sharing? kalau kalau untuk sekarang, udah ada Yoi. sih satu di channelnya Gandhi Fernando. Oke, bisa di-subscribe semuanya teman-teman untuk Nah, channelnya bisa di Kak Gadi subscribe Fernando. dan Komen dan like jangan lupa. dan subscribe juga channelnya Cema. Oke, Cema bisa promosi Cem. Channel lu biar banyak Enggak lah. nonton cuy. Pokoknya Waduh. itu tuh kontennya sekarang kita lagi fokus di review makanan gitu. Lebih tepatnya Oke. makanan-makanan eh, bukan resto ya. Kita nggak ngambil resto, Leb- jadi kayak makanan hmm, yang bisa kiriman gitu, senan. dinikmati sama semua orang. Jadi kayak misalkan Oke. makanan di pinggir jalan, Wah, terus seru tuh. makanan di Gojek, di GoFood dan lain-lain. Terus di GoFood, di GrabFood, Wah, GrabFood. online dan lain-lain gitu. Wah, gokil sih, parah-parah. Tapi bener-bener nih, dengan eh, lu sampai sekarang bisa dikenal beberapa pihak dan juga link lu, relasi yang lu pikir lu kayak, ah gue kayaknya nggak bisa nih, saingan, wawasan gini-gini. Akhirnya kan lu coba, akhirnya lu bisa juga kan, apa yang lu pikirin nggak bisa itu kan. Alhamdulillah. Astaga, tapi ya itu dorongan juga nih, buat teman-teman dari Global FM di rumah untuk jangan insecure juga sama diri sendiri. Lebih Iya, untuk benar. ya udah, lu belajar nih, gue nggak bisa ini, tapi lu tetap lakuin sampai lu benar-benar bisa dan layak ya men ya. Benar. Belajar, coba, Parah sih, belajar, parah. coba, belajar. Nah, belajar cobanya jangan belajar coba yang lain, guys. Belajar Iya, cobanya yang positif. Nggak boleh yang negatif-negatif. nggak Itu boleh. bahaya. Asik-asik. Nah, terus kira-kira nih, planning lo nih setelah pandemik ini nih, abis COVID nih ya, ibaratnya COVID ini dikit lagi lah kelar, amin. Hmm. Lu mau ada apa lagi nih? Ada kontrak kerja yang belum lu selesaiin, atau tertunda, itu kira-kira apa? Cem? Kemarin sih sempat Hmm? sebelum lockdown ya, Yoi. sempat ada jadwal syuting juga, tapi kayaknya itu Aduh. nggak lanjut deh, soalnya Wah, kayak cuman tambahan doang kan. Jadi oke. masih bingung deh antara Ya. lanjut apa enggak. Terus apalagi ya Hmm. depannya. Ya paling kayak gue pengen fokus di itu aja sih, kayak di apa sih apa yang gue udah garap sekarang gitu loh. Kayak gue pengen Yoi. fokusin aja. Komit ya, lu komitin terus ya, lu Nah, pertahanin lah tuh. Jangan sampai ibaratnya setengah-setengah jalanin ya, iya, totalitas ya men. Jadi ini karena kita nggak tahu hasilnya bakal kayak gimana. benar. Jadi buat teman-teman juga nih, maksudnya jangan cuma apa ya, kayak ngelakuin sesuatu karena apa ya, karena mood doang ya Cem ya. Iya, Jadi ya udah, lu jalanin ya, lu komitmen aja. Nah, satu lagi nih, kita flashback sebentar.
flashback ke Mister, kira-kira momen berharga apa yang nggak bisa lo lupain cuy? Momen berharga di mana nih? Di MGJB. MGJB. Momen yang nggak bisa gue lupain. Oh Apa? iya, di saat gue bisa ngomong di depan banyak orang. Wow. Jadi sebenarnya sih banyak drama sih, asli drama. Dramanya tuh kayak ibaratnya ngomongin drama, oke bahas dulu nanti kita ngomongin. Jadi kayak Gokil. gue kan awalnya kan emang udah berpikiran kalau gue nggak akan place kan, gue nggak akan place. Nah, Benar-benar. pas pemanggilan top 15 tuh kayak gue kan Yoi. mau di ujung-ujung tuh, mau di akhir-akhir. Yoi. Kayak apa sih namanya? Gue tuh udah kayak asik nih nggak masuk nih gitu, kayak santai Ya nih. udah Gitu. seneng ya, senang ya, enjoy ya. Gak lama, nama gue dipanggil. Kaget dong. Nah udahlah, sampai top 15 aja. Gue mikirnya gitu. Nggak mungkin lanjut, 15 aja udah. Enough lah. Nah, udah kayak gitu. Gue apa sih, top 15 tuh kita kan biasa runway dan lain-lain kan. Yes. Kayak fashion show gitu. Nah, gue tuh kayak berharap tuh udah jangan dipanggil lagi gitu kan. Udah selesai lah. Udah selesai gitu. Taunya dipanggil ke top 10. Aduh. Itu tuh buat apa namanya, buat speech kan. Pas waktunya buat speech kan, yang top 10. Bener banget. Gue bingung dong. Gue nggak punya materi apapun. Gue ada materi tapi gue nggak hafalin. Gue nggak hafalin sama sekali. Terus gue pas dipanggil ke belakang, pas mau ganti baju nih, pakai baju adat, gue langsung kayak bingung sendiri, pelabakan sendiri. Gue ngapalin materi yang gue mau bawain. Terus gue sampai meluk teman-teman gue di belakang, gue sampai nangis. Wah, sampai nangis gara-gara keluar ya. Iya, sampai nangis gara-gara gue nggak takut dan gue nggak bisa apa-apa. Gue nggak tahu apa-apa. Gue takut nggak bisa ngomong di depan. Takutnya gue pada saat udah maju ke depan, gue malah memalukan diri gue sendiri, kayak gue nggak tahu apa-apa. Ini orang ngapain sih? Cuma berdiri doang, nggak ngomong apa-apa. Gue takutnya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat top 10 masuk nih, mau speech, kayak langsung calm down gitu loh, kayak langsung tenang aja. Terus, kalem gitu ya? Langsung kayak gue tuh tahu apa yang gue mau bawain. Dan gue ke depan tuh kayak, walaupun gue kayak kaku, nggak gerak apa-apa, cuma gue ngomong doang. Tapi alhamdulillah lancar sih. Wow. Itu sampai sih benar-benar akhir kayak pengalaman yang nggak bisa dilupain, kayak gue bisa loh gitu. Gue bisa. Gila. Akhirnya lu bisa juga kan? Tadinya lu mikir kayak, aduh gue kurang nih, gue nggak kayak yang ini nih. Lu membandingkan, tapi finally, and then akhirnya lu, wah ternyata gue bisa dari apa yang nggak pernah gue bayangin nih ya. Iya, itu dia. Gokil. Cema, sebelum kita masuk ke jelang buka puasa untuk beberapa episode terakhir nih hari ini, ada pertanyaan yang baru masuk nih Cem nih dari teman-teman dari Global FM Pigeon Lovers nih, dari Mr. Bram nih, Cem. Halo Bram. Wah, pertanyaan pertama nih, Mr. Cema, apa impian terbesar setelah ikut Pigeon? Wah, bisa dijawab, Mister? Kalau impian terbesar sih, kalau impian terbesar saya tuh pengen buat orang tua saya tuh berhenti kerja. Yes. Yeah. Itu impian terbesar saya. Cuman itu kan butuh proses. Saya aja kerja sekarang kayak ya pas-pasan lah ya, sedih. Jadi gue kayak pelan-pelan lah progres. Pelan-pelan gue kayak masih berusaha buat mencapai tujuan gue itu. Cuman kalau impian-impian yang lainnya, bukan impian sih, kayak sesuatu yang pengen gue wujudin sih ya. Your dream. Gue pengen jalan di salah satu ajang fashion show terbesar di Indonesia, contohnya kayak JF3,
eh, apalagi sih namanya, Indonesian Fashion Week kayak Itu gitu-gitu. iya, Nah, impian. itu sih salah satunya. Terus apalagi ya? Udah sih nggak ada Apa lagi. Gue tuh nih? kayak orang yang Ayo, nggak terlalu banyak mimpi gitu loh, kayak iya. jalanin Jalanin aja. aja nih, mengalir aja ya men ya. Kalau Iya. kata kayak si teman kita kemarin Mister Jordan tuh kayak namanya ya, ikutin aja Jordan seperti air mengalir anjas. Nah, iya, itu dia benar-benar. Wah, wah. Terus ada pertanyaan terakhir nih, bro, dari salah satu duta Poltekkes Pos SOS Bandung. Poltekkes SOS Bandung. Oke, selamat bergabung. Kak, mau tanya, setiap orang punya passionnya masing-masing dan nggak sempurna. Yang totally support our passion, bagaimana menyikapinya? Support our passion, Kamu tanya, cara setiap orang punya menyikapinya. passionnya masing-masing, dan gak semua orang Yoi. totally support our passion. Bagaimana menyikapinya? Gini loh, kita balik lagi deh ke sifat dan sikap manusia gitu, dan pemikirannya Nah, aja. Kita manusia diciptakan berbeda-beda, nggak ada yang sama. yes. Begitupun pemikiran dan apa yang kita suka gitu. Kalau menurut aku sih, lagi tidak merugikan orang lain, jalanin aja. Ya, Toh, kalau misalkan kita sukses, siapa yang bangga? Siapa yang senang? yes. Mereka juga kan gitu loh. Betul. Jadi, selama hal itu tuh positif, Ya, lanjut aja gitu loh. Tapi emang sih untuk zaman sekarang tuh kebanyakan orang tuh apa ya, agak ini ya. agak gimana gitu ya sama Hmm. orang lain gitu kan. Tapi Lingkungan sedikit. ya balik lagi lah ke orangnya sendiri. Lu bisa nggak Ya, membawa apa yang lu suka ini gitu. benar-benar. Kadang juga ada cewek kan sefokus sama hidup tuh dia mikirinnya apa kata orang bukan kata apa Iya, dia apa diri kata orang, sendiri kan. benar-benar. Kayak jadi kayak menuntut ibaratnya lu kayak nuntut orang ini gue harus berubah nih, gue harus berubah. Lu nggak bakal bisa hidup Iya. men kalau lu hidupnya cuma ngikutin kata orang men. Betul. Nah, itu tuh Dan sikap apa sifat sih kalau kayak gitu? itu menyikapi sih. Kalau sifat itu beda. Nah, Sikap itu terhadap tuh salah lingkungan. satu sikap gue yang jelek lah ya dulu. Kayak gitu. Jadi kayak Oke, gue tuh oke. memikirkan apa kata orang, apa yang Ya. orang lain pikirkan. Jadi kedepannya tuh Hmm, gue tuh takut gitu loh. Nah, oke. sekarang gue malah kayak mencoba bersikap, udah jalanin aja. Hmm. Toh hasilnya kita yang rasain kok, gitu loh. Nah, betul. Kalau kata orang apa sih, kalau misalkan orang berkomentar negatif tentang kita, toh mereka nggak tahu prosesnya kayak gimana, Nggak toh tahu, mereka nggak betul. tahu jalannya kayak gimana gitu. Yes. Jadi Kita kita yang bisa menilai diri kita sendiri, bener jangan sampai banget. orang lain menilai diri kita, dan tunjukin kalau apa yang kita ambil tuh emang baik buat kita. Nice. Jadi bener-bener perubahan lo nih bener-bener nih lo nggak menyadari sampai akhirnya lo bisa ya namanya proses hidup ya akhirnya lo bisa Hmm? wah gue nggak nyangka nih Cema yang sekarang tuh pasti beda gitu kan sama Cema yang Ya, dulu perbandingannya. Dan lo umur berapa sih Cem kalau boleh tahu nih untuk teman-teman Global FM di rumah juga nih ada yang kepo-kepo tua. umurnya berapa 30 kepala 3 Enggak lah, tuaan banget ya 20 25, berapa 25, nih 25. oh 25 serius lo 25 anjir gue Serius, kirain 35 kemarin anjay, udah banget tua dong. banget berarti kelahiran dari tahun 95 ya 94, 9 94 akhir. 94 berarti 26 ya jangan 26 Ya, jangan udah tua. 26 waduh berarti tua ya berarti manggilnya Opa Cema ya kayaknya enak nih Bisa lah, Opa opa. Cema Opa gokil. Wah, jadi motivasi banget nih Cem buat hari ini nih. Lu bisa sharing nih dan motivasi juga. Nih ada pertanyaan terakhir juga dari gue pribadi nih. Balik lagi tema Ramadan nih, Cem. Dalam tema Ramadan nih, tadi kan udah nih harapan lu sama orang tua, kita doain sama-sama supaya orang tua juga berhenti bekerja dan lu yang bakal jadi apa the next tulang punggung yang bener-bener bisa jadi
maybe entertain sejati ataupun di dalam karir lu bisa melonjak nih one day ataupun dalam dekat ini. Kita doain sama-sama aja nih buat saudara-saudara kita juga. Dan ya gue harap sih kayak lu aja bisa ngelewatin hal kecil lu yang waktu lu kayak lu nggak confident sama diri lu nggak bisa moving to your thinking yang bener-bener wah bahwa gue bisa, ya kan, you can do it man. Jadi ketika lu punya tujuan, harapan, ya lu nggak usah terlalu ambisi juga. Kadang banyak orang yang ambisi akhirnya gak kesampean men, dia jatuh kecewa gitu. Jadi pasti gue percaya lu aja bisa ngelakuin hal kecil, pasti lu bisa ngelakuin juga hal-hal besar dalam hidup lu cuy. Oke. Cema dari Theo nih, mau terakhir sebelum kita menutup episode pada sore hari ini nih, episode 12 nih Cem. Ramadan kali ini nih apa nih harapan lu nih buat kehidupan lu sama Allah itu supaya bagaimana, dan pesannya juga buat teman-teman di rumah nih. Silakan men. Untuk Ramadan kali ini, yoi, berharap sih untuk tahun depan tuh bisa puasa dan Lebaran kumpul sama keluarga. Kan emang beberapa tahun ini gue kayak Lebaran di Jakarta kan. Di Jakarta. Ya, Lebaran puasa di Jakarta nggak pernah pulang. Oke. Walaupun sekali doang. Nah, gue berharap tahun depan gue kayak bisa kumpul sama mereka. Ya, at least berarti gue udah nggak kerja lagi dong. Iya benar. Punya usaha, gue punya penghasilan lain yang bisa meluangkan waktu gue buat keluarga gitu. Terus apa ya? Udah sih itu aja. Untuk pesan sama teman-teman. Jadi kalau saya ditanya masalah kayak yoi, lu mau apa, mau kayak gimana, kayak nggak ada gitu di otak gue tuh kayak bingung aja. Kayak nge-push kayak zong aja gitu ya, nggak blur aja gitu. Kalau untuk kedepannya kayak gitu. Menargetkan. Wah, tetap yang berarti lu tipe orang yang emang jalanin aja. Wah, jalanin aja. Dan juga nih pesan terakhir nih buat teman-teman di rumah, pesannya. Kalau tadi kan ditanya agak ini nih, kira-kira pesannya buat teman-teman apa nih yang menjalankan Ramadan? Pesannya sih kalau buat sekarang ya tetap stay at home. Stay at home cenah. Waduh, mungkin berani mencoba, itu aja. Ya, good. Motivasi banget hari ini lo bisa sharing sama gue juga nih pribadi, sama teman-teman juga di rumah nih, teman-teman Global FM. Hari ini nih udah episode 12 dan 2 episode lagi saya akan selesai menemani kalian aja. 1 hari lagi ya saya sudah selesai menemani kalian dan akan digantikan oleh Mr. Winner kita. Wah, iya, untuk balik ke wawancara ya. Jadi terus ikutin juga nih keseruan dari Mr. Global Jawa Barat 2020 dan juga tonton terus keceriaan kita sama-sama ya Cema ya. Pokoknya sukses buat lu, sehat-sehat buat lu, keluarga lu dilindungi, disertai sama Allah, semuanya lancar, karir lu sukses dan tetap rendah hati ya. Dan oke, teman-teman, hari ini kita udah terakhir di Global FM Jawa Barat 2020 dan mungkin bisa menemani kalian juga untuk bisa termotivasi ya tentunya ya dari Cema. Dan terima kasih banyak Cema untuk hari ini bagi-bagi sharing, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan untuk besok, dan saya akan muterkan kembali lagi lagu Syahrini, Taubatlah Taubat. Thank you Cema. See you, bye-bye. Bye.